Perkenalkan, nama saya Daren Kuratu Ain dengan NIM 1090825001115 dari Prodi Informatika kelas 1306. Jadi di sini ada soal kalkulus, diberikan grafik Y sama dengan fx seperti digambar. Sama ini kita diminta untuk menginterpretasikannya sebagai luas daerah bertanda. Jadi cara mengerjakannya itu yang pertama kita tulis dulu soalnya. Yang A 02 F dalam kurung X dx. Nah, 0 sama 2, jadi di soal 0 sama 2 itu membentuk segitiga. Jadi X sama dengan 0, X sama dengan 2. Jadi segitiga itu segitiganya itu ada alas sama tinggi. Alasnya itu adalah 0 menuju 2. Jadi alasnya itu sama dengan 2, sama tingginya itu di titik 0 ke 2 juga. Jadi alasnya itu 2 juga, tingginya 2 juga. Oke. Luas segitiga itu luas segitiga itu 1/2 dikali alas dikali tinggi. Jadi 1/2 dikali 2 dikali 2. Nah, hasilnya sama dengan 2. Nah, selanjutnya yang B. Yang B itu ada 2 sama legal, batas bawahnya 2, atasnya 4. F di sini tuh ada 2 bentuk bangun data, itu ada segitiga sama persegi. Jadi yang pertama kita segitiga dulu. Segitiga tuh kayak tadi, alas sama tinggi. Alasnya itu tadi kan 2 sampai 4. Nah, kalau alasnya 2/3. 2/3 itu selisihnya 1. Jadi alasnya itu 1. Tinggi segitiganya itu 2/3 1 juga. Luas segitiga sama dengan 1/2 dikali alas kali tinggi kali 1 kali 1. Nah, jadi hasilnya itu 0,5. Nah, selanjutnya ada bentuk bangun data yang kedua, itu ada persegi. Persegi itu berarti kan X-nya itu 3, X-nya itu 4. Nah, itu ada persegi itu ada alas sama tinggi. Alas sama tinggi. Jadi kan di sini alasnya 1, tingginya 1, kan di sini juga sama. Alas 1, tinggi 1. Nah, luas persegi itu adalah alas dikali tinggi. Jadi luas sama dengan 1 dikali 1. Hasilnya itu 1. Jadi yang 2 ini dijumlahkan. Jadi 0,5 ditambah 1 sama dengan 1,5.
selanjutnya yang C. Yang C, batas bawahnya 4, batas atasnya 6. 4, 6. Nah, kalau yang C tadi kan udah diketahui X sama dengannya 4, X sama dengannya 6. Nah, itu ada dua bentuk bangun juga sama, ada segitiga sama persegi. Maka segitiga itu ada alas sama tinggi. Oke. Alasnya itu ada pertama kan segitiga berarti X 4, X sama dengan 5. Jadi selisih 4 ke 5 itu 1. Jadi alas 1, maka tingginya juga 1. Jadi luas segitiganya sama kayak tadi. Luas sama dengan 1/2 dikali 1 dikali 1 sama dengan 0,5. Nah, selanjutnya ada persegi, bentuk persegi. Persegi X sama dengan 5, X sama dengan 6. Nah, jadi selisih 5 ke 6 itu 1. Maka alas sama tingginya juga 1. Alas sama dengan 1, tinggi sama dengan 1. Luas persegi sama dengan alas kali tinggi. Tadi alas 1, tingginya 1. 1 dikali 1, hasilnya 1. Ditambahin lagi 0,5 ditambah 1, hasilnya 0,5 ditambah 1 sama dengan 1,5. Nah, selanjutnya yang D. 6, batas bawahnya 6, batas atas 8. Oke. 6, 8. Nah, di situ tuh ada bentuk setengah lingkaran di sini. Oke, jadi lingkaran berarti makainya jari-jari. Jari atau R kuadrat. Nah, jari-jarinya itu sama dengan 1. Karena titik puncaknya itu ada di 7 ke 6 itu selisihnya 1, 7 ke 8 selisihnya 1, maka jari-jarinya itu 1. Nah, selanjutnya itu luas tengah lingkaran. Kita cari luasnya. Luas setengah lingkaran. Luasnya itu 1/2 dikali pi dikali 1 kuadrat. Nah, hasilnya itu sama dengan pi kuadrat, pi/2. Karena setengah lingkarannya ada di bawah sumbu X, jadi hasilnya min. Kan min pi/2. Oke, selanjutnya yang terakhir itu E. Itu soalnya 0 ke 8. Oke. Integral 0, 8. Nah, jadi yang E ini berbeda dari yang lain. Jadi buat dapat 0 sampai 8 itu
kita jumlahkan semua hasil dari A sampai D. Nah, total hasil jumlahkan hasil A sampai D. Nah, kita lihat di sini hasil yang A-nya itu yang ada 2. Oke. Total sama dengan 2 ditambah 1,5 ditambah 1,5 ditambah yang terakhir itu min pi per 2. Nah, hasilnya itu jadi 5 min pi per 2. Selesai untuk nomor satunya. Ini hasilnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua itu. Gunakan metode substitusi untuk menentukan integral tentu berikut tuh. Dikasih fungsi f(x) sama dengan batas bawahnya 0, batas atasnya 3. Oke. Jadi ini metode substitusi integral tentu, metode substitusi. Jadi yang pertama kita tulis dulu fungsinya. Ini nomor 2. Ada 0, 3. Hitung 3x plus 1 pangkat 6 dx. Oke. Jadi cara mengerjakannya itu yang pertama kita buat pemisalan dulu. U-nya itu sama dengan 3x plus 1 yang ini. Jadi setelah U-nya itu kita buat turunan dari U-nya. Turunan dari U-nya 1 itu turunannya 0, 3x turunan 3, jadi du per dx sama dengan 3. du per dx sama dengan 3. Nah, kita bisa ubah dx sama dengan du per 3. Nah, selanjutnya kita ke batas bawahnya. Batas bawah. Batas bawahnya kan 0, x sama dengan 0. Nah, kita ganti u sama dengan 3 dikali 0 tambah 1, kita masukin yang tadi. Hasilnya itu 1. Nah, selanjutnya itu ke batas atas. Batas atas U sama dengan 3 sama batas atasnya 3 dikali 3 tambah 1, hasilnya itu 10. Nah, jadi batas itu berubah dari 0 sampai 3 berubah jadi 1 ke 10. Nah, kalau udah sampai sini kita bisa ubah jadi berarti batas bawahnya 1, batas atasnya 10, terus U-nya kita pangkatkan U pangkat 6 kali du per 3. Nah, di sini kita bisa keluarin konstantanya. Jadi 1 per 3 ini 1, ini 10, U pangkat 6 dikali du. Nah, jadi ini bentuk udah dikeluarin konstantanya, itu U pangkat n du sama dengan U pangkat n plus 1 per n plus 1. Nah, jadinya itu 1 per 3 nih U pangkat 7 per 7.
kita tulis batasnya di sini. Batas atasnya 10, batas bawahnya 1. Nah, kita bisa kalikan jadinya 1 per 21. Di sini sisa U pangkat 7. Ini 10 dikali 1. Nah, 10 batas bawahnya 1. Nah, jadi kita bisa masukin nilai batas ke U-nya yang tadi, U-nya ini. Jadinya 1 per 21 dikali 10 pangkat 7 dikurang 1 pangkat 7. Nah, hasilnya itu hasilnya 1 per 21. 10 pangkat 7 hasilnya 10 juta. 10 juta dikurang 1 pangkat 7 tetap 1. Enggak muat, jadi kita lanjut di atasnya sini. Jadi 10 juta dikurang 1 hasilnya itu 9 juta 999. 9 juta 999 per 21. Nah, kalau misalnya disederhanakan lagi sama-sama dibagi 3 itu hasilnya 3 juta 333. 21 dibagi 3 7. Jadi ini hasil akhirnya dari soal nomor 2.